Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Nusantara, program yang menghadirkan informasi aktual dan inspiratif dari berbagai daerah di tanah air. Saudara, cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir meningkat potensi bencana di sejumlah wilayah. Di Jawa Barat, sebanyak 27 daerah kini ditetapkan dalam status siaga darurat bencana. Kondisi ini tentu memerlukan kesiapsiagaan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pagi ini, Sapa Nusantara akan mengulas lebih dalam bagaimana langkah antisipasi dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekaligus apa saja yang perlu diperhatikan masyarakat agar tetap aman dan waspada. Untuk itu, telah hadir bersama kami di studio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, Bapak Teten Ali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sampurasun. Sampurasun rampes. Sehat. Ini Pak Teten ini mobilitasnya sangat tinggi, pemirsa. Kemarin katanya ke Karawang dan Cirebon untuk mantau, karena kondisi di sana itu banjir begitu ya. Banjir, bisa diceritakan betul. Seperti apa itu pemantauannya itu? Jadi memang di sana itu memang banjir ya akibat intensitas juga di sana juga infrastrukturnya juga memang harus kita lakukan peningkatan lah ya, katakanlah pengerukan segala macam sedimentasi. Kemudian juga di hulunya juga sama. Ini di mana dulu nih? Di Cirebon atau di Karawang? Dua-duanya itu karakteristiknya itu hampir sama. Di hulunya itu memang kita harus perbaiki. Nah, kalau yang di Cirebon itu kita juga harus memperbaiki juga di hulunya ya. Di hulunya ada yang satu misalnya di Majalengka, yang satu lagi di Kuningan. Samalah, kita harus perbaiki juga hulunya, dan ada kesiapsiagaan masyarakat sekitarnya. Itu memang menjadi PR kita bersama ya, PR kita bersama. Termasuk budaya itu ngebuang sampah eta biasa nama rada sesah kepedulian masyarakat kita harus tingkatkan. Ini PR kita lah, yang harus kita lakukan, meskipun kita sudah melakukan melakukan sosialisasi gitu ya, kita juga sudah melakukan turun melibatkan relawan segala macam. Nah, ini mungkin kelemahan kita masih kurang lah ya, Tapi karakter kalau misalnya dilihat dari topografinya antara Karawang dan Cirebon itu mungkin sama ya, karena kan daerah-daerah pesisir begitu ya. Ya, memang di ujung ya, di ujung, di hilir ya. Jadi memang ini memang kolaborasi dari hulu ke hilir memang harus sama-sama. Cuman mungkin bedanya kalau di Cirebon itu antara hulu hilirnya pendek rentangnya. Kalau yang dari Karawang itu kan ada beberapa ini ya, hulunya jauh juga, termasuk dari sungai-sungai sebelumnya ya. Di Karawang Bekasi itu kan ada yang dari Kali Bekasi Cibogor oge pada ininya. Gitu. Tapi kalau misalkan itu dua-duanya itu akibat dari curah hujan yang sangat tinggi begitu. Iya betul sih. Salah satu penyebabnya ya, penyebabnya memang curah hujan yang tinggi, cuaca ekstrim hari ini. Tetapi juga sebetulnya ya ada faktor lain lah, pendangkalan, kemudian sampah. Pendangkalan sungai dan sampah. Kemudian juga satu tegakan pohonnya baik itu di hulu maupun di tengahnya juga udah nggak ada, sehingga bukan nggak ada, berkurang drastis dibanding sebelumnya. Jadi ini memang PR kita bersama, kita bagaimana menormalisasi sungai, tidak hanya mengeruk tetapi juga tegakan pohonnya memang harus kita buat kembali. Nah, ini program yang dilakukan oleh Pak Gubernur memang mengarah ke sana ya, mitigasi struktural ya. Kita juga sudah membuat surat edaran ke kabupaten kota ini. Dan hari ini juga kan Pak Gubernur beberapa saat yang lalu Pak Gubernur menegaskan bahwa sudah tidak boleh lagi melakukan penebangan lagi kan. Gitu. Itu berarti kalau misalkan yang ditemukan oleh BPBD kemudian direkomendasikan ke sektor lain begitu, seperti itu. Ya, jadi kami itu kan badan ya, itu sebagai salah satu komposer ya, dirijen untuk dinas-dinas teknis kabupaten kota maupun instansi yang lain untuk bisa menjalankan hal-hal mitigasi, baik itu di struktural ya, katakanlah tadi lahannya, kemudian bangunannya segala macam, dan non struktural artinya
kita menggerakkan juga teman-teman perangkat daerah lain gitu ya, kemudian masyarakat ya, komunitas segala macam, dari misalnya budaya tangguh bencananya, kebiasaannya ya. Oke. Nah, Pak Teten, kalau misalkan melihat dari tadi di kecamatan di kabupaten atau di kota yang di Cirebon itu, Pak? Cirebon itu kabupaten. Itu berapa kecamatan luasnya? 11 kecamatan lah, 11 kecamatan. Cukup masif juga. Cukup masif ya. Tapi ya kedalaman berapa? 60 sampai 1,5 ya, 1,5 meter, 60 cm sampai 1,5. Itu banjir yang memang biasa terjadi, tapi hari ini biasa terjadi setiap tahun, tapi kita juga jangan ngebiasain masalah banjir ya. Iya, nah, ini harus bencana kan harusnya kan emang kita disiap-siagaan seperti itu ya, diantisipasi ketika itu terjadi tiap tahun, berarti kan ada sesuatu. Yang, betul. Dan gitu. Kita memang koreksi lah buat kita lah. Kita juga belum optimal 100%. Iya. Tapi seenggaknya ketika misalkan itu ada upaya untuk mengarah pada perbaikan, seenggaknya kan ada tindakan upaya yang akan dilakukan seperti apa begitu ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalau misalkan di Karawang juga sama? Sama. Cuma sekarang lebih menurun ya kalau di Karawang. Sebelumnya banjirnya besar gitu ya, sampai dengan 2 meter gitu ya, sampai 2 meter. Hari ini mungkin berkurangnya cukup drastis, 60 cm lapor. Karena apa? Pak Gubernur kita sudah melakukan mitigasi struktural ya, ngebongkar bangli gitu ya kan ya. Bangunan liar yang gitu yang di seputar PJT itu kali-kali yang yang menutupi ruas kali yang menuju ke arah laut ya, laut Jawa gitu. Itu memang sesuatu yang sangat efektif. Karena bagaimanapun juga resapan air, kalau misalnya ada bangunan itu kan langsung ini, kalau misalnya ada sungainya masih tertampung dulu sungai, kemudian aliran airnya juga tidak terlalu. Ya emang harusnya kan ketika itu sungai jangan ada bangunan dong di atasnya kan, itu seperti karena itu. Kreatifnya orang kita gitu. Iya, berarti kan itu harus ada sosialisasi mungkin ya dari pemerintah daerahnya begitu ya. Ketika misalkan itu di daerah di atas sungai, berarti kan tidak boleh ada bangunan gitu, seperti itu. Biar air yang turun itu juga tidak menghalangi mereka untuk masuk begitu ya. Iya betul. Kalau sosialisasi mah udah enak ya, harus ada penegakan betul-betul. Oh, berarti ada penegakan karena itu ada kebiasaan ya, dan itu memang harus kolaborasi multisektor ya, tidak hanya kami dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, tetapi juga barengan dengan semua pihak multisektor. Dan alhamdulillah hari ini juga ini ya, jadi ada kesadarannya juga, diingetin ketika ada bangunan liar itu sendiri yang menutupi itu, harus ada kesadaran kolektif dari warganya, tegur, jangan sampai ada satu dibiarin, lama-lama kalau udah jadi kelompok itu susah. Itu susah. Berarti kan emang harus simultan. Begitu ya Pak. Jadi ketika misalkan itu ya sebagai upaya untuk antisipasi penanggulangan bencana, karena kan di awal bukan pada saat pelaksanaannya aja. Kita tahan dulu Pak. Iya, mangga. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Nusantara dan masih bersama kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Pak Teten Ali. Pak Teten, 27 kabupaten kota ditetapkan sebagai kesiapsiagaan bencana, begitu bencana darurat ya, begitu ya, seperti itu. Siaga darurat. Siaga darurat seperti itu. Itu ditetapkan mulai kapan itu? Jadi beberapa bulan yang lalu kita menetapkan bahwa Jawa Barat siaga darurat yang dilanjutkan oleh teman-teman kabupaten kota. Gitu sih sebetulnya mengapa hal tersebut bisa terjadi gitu ya. Karena kita melihat bahwa pertama ada ancamannya itu seperti apa sebetulnya. Nah, sekarang BMKG mengeluarkan bahwa kita ada cuaca ekstrim, hidrometeorologi basah, maka kita tetapkan siaga darurat. Satu sisi juga teman-teman PPMBG memperingatkan kita bahwa
ada gerakan-gerakan tanah akibat kan dalam tahun 2025 ini mah kan tidak ada kemarau yang nggak ada kemarau gitu, nggak ada yang kemarau yang panjang maksudnya itu panjang. Jadi kemaraunya itu hidrometeorologi basah gitu. Artinya kemaraunya itu aya hujana oge gitu. Ya, betul. Ada hujannya juga. Kemarau gitu ya. basah berarti. Kemarau basah. Jadi oleh karena itu kita melihat nih ada ancaman, di sini ada kerentanan. Satu sisi ancamannya yaitu hidrometeorologinya itu luar biasa, cuaca ekstrim seperti biasa. Kita mengenal kemarin ada siklon yang terjadi. Betul. Nah itu kita juga tidak memungkiri bahwa di Samudra Hindia juga ada bibit-bibit tersebut ada gitu ya, bibit-bibit, sehingga ini menjadi sebuah ancaman bagi kami, bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jawa Barat itu sendiri. Maka kami menetapkan dan kabupaten kota menetapkan juga. Kabupaten kota menetapkan apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Artinya apa? Kalau sudah siaga minimal kita early warningnya kita harus melakukan apa dan berbuat apa, dan maka dibuatlah yang namanya pos komandonya agar lebih intensif lagi, agar teman-teman di daerah di kabupaten kota, di kewilayahan, kecamatan, kelurahan, desa itu siap siaga lagi. Nah, itu yang tujuannya bahwa kita siaga darurat, bukan tanggap darurat. Apabila sudah terjadi bencana baru dan itu masif, itu maka tanggap darurat. Oke, berarti siap darurat siaga darurat ini berarti di seluruh kabupaten kota sekarang masif begitu? Iya, karena hampir tidak ada satupun kabupaten kota yang ada di Jawa Barat posisinya betul-betul zona hijau gitu. Nah, jadi memang kerentanannya tinggi di Jawa Barat. Tadi karena alamnya memang sangat subur, yang tanahnya juga apabila terlalu banyak air masuk akan jenuh. Satu sisi tegakan pohonnya sostos di arampihan sapali gitunya ya, terus sudah nggak bagus gitu nggak bagus tegakan pohonnya, kemudian drainasenya, pengairannya sudah nggak bagus. Maka ini apabila terjadi hujan besar intensitas tinggi, perubahan cuaca ekstrim, maka dimungkinkan untuk terjadinya bencana. Oke, dari BPBD sendiri langkah konkretnya apa dari siaga darurat? Pertama, kami secara logistik kami udah sebarkan ke teman-teman kabupaten kota untuk penyiapan. Yang kedua, pelatihannya, aparatnya juga kita sudah kita latih juga gitu ya. Termasuk juga teman-teman relawan-relawannya sudah kami siap siagakan juga, teman-teman relawan yang ada di kabupaten kota, termasuk juga teman-teman Linmas, karena Linmas tuh tugas pokok utamanya adalah masalah kebencanaan. Satpol PP ngebina Linmas, Satpol PP Provinsi ngebina Linmas, yang ada di kabupaten kota juga sama melakukan bagaimana sebetulnya mereka siap siaga menghadapi dampak terburuk ya. Sanes ngadoa untuk bencana bukan tapi kita siap siaga lah, sama dengan sedia payung sebelum hujan, bukan berarti kita akan hujan. Nah, termasuk juga kita juga sudah memberikan arahan kepada teman-teman kabupaten kota, dan teman-teman kabupaten kota juga memberikan arahan ke teman-teman di kewilayahan itu terkait dengan jalur evakuasi dan titik evakuasi. Apabila terjadi bencana, sebetulnya jalurnya ke mana sih gitu, ya, dan titik betul, kumpulnya di mana. Nah, ini pengalaman berharga yang terjadi di saudara-saudara kita di Sumatera, baik itu Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ini harus menjadi pengalaman yang harus kita ambil hikmahnya. Bukan mustahil ini terjadi di Jawa Barat, karena kontur tanahnya, kemudian iklimnya segala macam, dan kerusakan lingkungannya juga tidak jauh berbeda dengan teman-teman kita yang ada di Sumatera sebetulnya. Dan ini mungkin akan menurut beberapa penelitian mengatakan apabila ini terjadi, siklon ini masuk ke Jawa Barat dengan cuaca ekstrim seperti ini, kemungkinan dampaknya akan besar, sangat kemungkinan akan besar. Ini saya bukan nakut-nakutin ya. Betul. Tapi karena apa? Jumlah penduduk di Sumatera itu lebih sedikit, di Jawa Barat lebih banyak. Jadi dampaknya kemungkinan akan
lebih masif dan lebih besar. Lebih besar. Jadi memang kita harus siap siaga lah menghadapi ini dan saling mengingatkan gitu, tidak hanya kami dari unsur pemerintah tapi pentahelik juga, termasuk masyarakat juga, termasuk alhamdulillah turun nih terhadap teman-teman media yang ini juga bagian daripada mitigasi ya untuk menyadarkan kembali masyarakat, terutama ini nih masalah tegakan nih kadang-kadang juga karena masalah ekonomi dihanteman lah pohon-pohon itu diganti dengan pohon-pohon yang lebih ekonomis nilai, padahal leluhur kita teh selalu orang tua kita selalu menanam pohon-pohon yang keras. Contoh, kita selalu mengatakan bahwa ulah karena pohon jangan ke pohon beringin gitu ya. Bisa ya kasamet atau segala macam. Ini kan bagian daripada mitigasi orang tua kita bahwa kita harus menanam pohon-pohon yang berakar yang luar biasa, dan pohon beringin salah satu pohon yang memang menampung air yang luar biasa apabila dengan cuaca ekstrim gini. Mungkin bisa kita antisipasi gitu. Gitu sih. Berarti apa yang harus dilakukan atau oleh masyarakat mengenai hal ini ketika misalkan itu kan ya berarti kan tidak menutup kemungkinan bencana itu kan terjadi gitu ya, misalkan di wilayah Jawa Barat seperti itu, karena dengan struktur tanah yang mungkin sama dengan di wilayah lain seperti itu, dan itu dampaknya juga akan lebih besar. Tapi kita tahan dulu, Pak. Ya, enggak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Nusantara dan masih dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Pak Teten Ali. Pak Teten, kabarnya ini dari BPBD Jawa Barat mengirim personil untuk ke Sumatera yang sekarang terjadi begitu? Ya, betul. Kami mengirimkan beberapa personil ya, beberapa personil ke Sumatera gitu sebagai sesama manusia dan NKRI lah ya. Kami mengirim ke Sumatera Utara, kemudian ke Aceh dan Sumatera Barat. Kami mengirim baik itu personil dari BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota maupun dengan relawan, sama-sama babarengan gitu ya, babarengan. Nah, salah satu yang kami kirim di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang memang situasi di sana memang tidak sangat-sangat luar biasa lah ya, luar biasa. Apa yang didapatkan dari sana, Pak Teten? Saya nggak tahu lah ngomong apa. Memang bencana ini memang dibuat oleh tangan-tangan manusia, saya lihat. Ya, gimana mereka terisolir dengan kerusakan alam yang memang sehingga banyak saudara-saudara kita yang tewas gitu ya, tewas di sana, syahid gitu ya, insya Allah. Dan kami hanya ngebantu seadanya bisa kami gitu, termasuk air bersih. Kemudian Pak Gubernur juga datang ke lokasi. Memang sedih lah gitu ya, sedih apabila berbicara mengenai masalah kemanusiaan yang ada di sana. Memang dahsyat bencana. Dan memang harus kolaborasi semua pihak, harus ada kesadaran semua pihak, jangan sampai ini terjadi di Jawa Barat, ya barengan lah gitu, kita barengan gitu. Waduh, kasihan mereka terisolir sampai dengan hari ini juga listrik belum normal, segala macam belum normal. Teman-teman kami masih berjuang di sana gitu ya, teman-teman. Termasuk masalah air bersih segala macam kami support gitu ya. Masuk adalah sasireun sabeunyereun dari ASN kita gitu ya. Ini memang apa ya? Kita harus sama-sama lah. Jangan sampai Jawa Barat terjadi seperti itu. Kita ngirim ke sana, tapi Jawa Barat juga jangan sampai lengah. Ini kita harus ada kesadaran kolektif dari semua pihak. Tidak hanya BPBD provinsi, tapi instansi pusat, daerah juga. Gitu. Sedahsyat itukah terjadinya sehingga Pak Teten merasa ini sangat terpukul begitu? Ya. Ini kan Pak Teten boleh dikatakan ini orang luar yang datang ke sana. Tapi begitu beratnya, apalagi dengan masyarakat di sana begitu. Ya, kami kebayang masyarakat di sana, barang-barang yang dikumpulkan segala macam, penghidupan dari awal dari nol menjadi nol kembali karena
ulah tangan-tangan manusia. Saya yakin bukan kalau banjir hujan mah da eta mah ti kapungkur di atas aya gitu ya. Tapi kan karena kerusakan alamnya ini yang membuat jadi bencana yang sangat besar. Dan hebat orang Aceh, orang Sumbar, orang Sumut tuh hebat sampai dengan saat ini masih survive 3 minggu loh, ini hampir 3 minggu loh. 3 minggu mereka kuat gitu menghadapi bencana tersebut. Dan teman-teman di sana, BPBD di sana saya paham gitu, psikologis mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena dia korban juga gitu. Dan kami harapkan sih dari seluruh Indonesia ada bantuan ke sana gitu, yang mereka yang masih bisa support, karena bagaimanapun juga itu saudara-saudara kita gitu ya. Bagaimana Pak Teten menguatkan teman-teman personil dari BPBD Jawa Barat, kemudian ada BPBD Kabupaten Kota, dan kemudian relawan, sehingga mereka masih bisa tough, masih bisa kuat gitu untuk menolong saudara-saudara kita di Sumatera begitu? Ya, teman-teman kami itu pada dasarnya mereka itu sudah punya kesadaran awal sebelum masuk BPBD. Jadi memang dia basicnya rata-rata relawan. Relawan yang notabene mereka demi kemanusiaan apapun juga, mereka itu nggak pernah mikirin yang namanya honor, mikirin segala macam. Kalau udah masalah kemanusiaan lain ceritanya. Nah, jadi dia itu akan survive untuk tujuannya apa? Keselamatan manusia, dan kami kan siap untuk selamat. Kalau mau tahu BPBD itu kan siap untuk selamat, jadi menyelamatkan teman-teman segala macam, sehingga mereka intinya apa? Sok kita sama-sama. Kita bukan di Jawa Barat, tetapi ini demi kemanusiaan. Apapun juga demi kemanusiaan harus kita lakukan. Itu yang kami tanamkan ke teman-teman, termasuk dengan relawan. Ini banyak relawan ya. Salah satu relawan yang cukup masif di Jawa Barat, Wanadri. Mengirimkan personil ke sana sangat banyak dengan peralatan yang kami miliki, water sanitasi yang kami miliki di sana, itu cukup membantu. Tapi ini bukan sesuatu yang luar biasa juga, tetapi minimal sasieun sabeunyeun lah dari masyarakat Jawa Barat terhadap masyarakat yang terkena bencana di sana sih sebetulnya. Oke. Lantas apa nilai yang diambil dari Sumatera di sana? Kemudian ya bagaimana bisa membayangkan ketika misalkan di Jawa Barat itu terjadinya seperti itu begitu? Jadi memang kita itu harus selalu menjaga alam, karena apabila kita menjaga alam, alam menjaga kita. Kita kembalikanlah kepada filosofi kultur bangsa orang Sunda ya, leluhur kita, bahwa ada leuweung tutupan, leuweung garapan gitu ya, segala macam. Nah, itu kembali lagi ke ini, karena saya yakin Allah menciptakan alam itu untuk apa? Untuk saling berbagi dengan kita. Ada keseimbangan, balance gitu. Itu sih sebetulnya. Dan satu lagi, jalur evakuasi, titik-titik evakuasi harus kita perhitungkan dengan matang gitu ya. Kemudian yang kecil, jangan buang sampah, karena mereka tuh dari sampah-sampah kecil menjadi besar, gelondongan itu kan kayu juga kan, sampah juga, ada sebagian yang sampah juga numpuk. Air datang, nahan, ketika air nahan ini jadi surut sebagian, ini tertahan jadi tekanan yang luar biasa sehingga menjadi banjir bandang. Oke, mungkin ada closing statement Pak Teten untuk himbauan kepada masyarakat di Jawa Barat berkaitan dengan cuaca ekstrem yang saat ini, dan juga kondisi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai daerah siaga darurat ya, begitu seperti itu, silakan. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwa teman-teman, jadi bencana bencana tidak bisa dihindari, tapi kita harus siap siaga terhadap bencana itu sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan terdekat, dan dimulai dari hari ini. Oke, mudah-mudahan tersampaikan sosialisasi yang dari BPBD ini, karena kan untuk kemaslahatan semua masyarakat di Jawa Barat, begitu ya? Iya, mohon. Oke. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.